Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas jalan desa ketika aroma kuah soto mulai menyebar dari warung kecil di sudut perempatan. Warung itu sederhana, hanya beratap seng dan berdinding papan tua. Namun antrean sudah mengular bahkan sebelum matahari sepenuhnya muncul. Orang-orang berdiri dengan sabar, beberapa duduk di bangku panjang, menunggu giliran seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Di balik panci besar yang mengepul, Mbok Darsi berdiri dengan wajah tenang. Tangannya lincah meracik pesanan, menciduk kuah, menaburkan suiran ayam, lalu menambahkan sesuatu dari kantong kecil berwarna hitam yang selalu ia simpan di samping kompor. "Seperti biasa, Mbok, tambah sedikit yang itu," kata seorang pelanggan dengan suara pelan. Mbok Darsi hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengambil sejumput butiran putih dari kantong tersebut, lalu menaburkannya ke dalam mangkuk. Raka yang berdiri di ujung antrean memperhatikan semua itu dengan kening berkerut. Ia baru kembali ke desa setelah beberapa tahun merantau. Banyak hal berubah, tapi yang paling mencolok adalah warung soto ini. "Sejak kapan jadi seramai ini?" tanya Raka pada seorang pria di depannya. Pria itu tersenyum tipis. "Sudah lama. Sekali coba pasti balik lagi." "Apa enaknya sampai segitunya?" "Coba saja sendiri, nanti kamu paham." Raka tidak langsung menjawab. Ia kembali mengamati gerak-gerik Mbok Darsi. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi sulit dijelaskan. Bukan hanya soal ramainya pembeli, melainkan cara orang-orang itu menatap mangkuk mereka. Seperti tidak sabar, bahkan sedikit gelisah sebelum makanan itu benar-benar sampai. Saat gilirannya tiba, Raka duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Tak lama, semangkuk soto panas tersaji di hadapannya. Aromanya memang menggoda, lebih kuat dari soto biasa yang pernah ia cicipi. "Silakan," ucap Mbok Darsi singkat. Raka mengangguk. Ia mengambil sendok, meniup kuahnya, lalu mencicipi sedikit. Seketika, rasa gurih menyebar di lidahnya, hangat dan dalam, seolah ada lapisan rasa yang sulit dijelaskan. Ia berhenti sejenak, mencoba memahami sensasi itu. "Gimana?" tanya pria tadi yang kini duduk di sebelahnya. Raka menghela napas pelan. "Aneh, tapi enak." "Iya kan? Bikin lagi." Raka kembali menyuap, kali ini lebih banyak. Tanpa sadar, ia terus makan hingga mangkuknya kosong. Ada keinginan untuk menambah, sesuatu yang tidak biasa baginya. Namun di tengah rasa puas itu, pikirannya kembali pada kantong hitam tadi. "Mbok," panggil Raka sambil berdiri. "Itu yang Mbok taburkan tadi apa ya?" Mbok Darsi menoleh pelan. Tatapannya datar, sulit ditebak. "Garam biasa," jawabnya singkat. "Garam?" Raka mengulang, ragu. Mbok Darsi tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia kembali sibuk melayani pembeli lain, seolah pertanyaan itu tidak penting. Raka melangkah pergi dari warung, tapi langkahnya terasa berat. Di dalam dadanya ada perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Ia menoleh sekali lagi ke arah warung itu. Antrean masih panjang, orang-orang terus berdatangan. Dan di tengah kepulan uap dari panci besar, Raka melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Mbok Darsi berdiri membelakangi para pembeli. Tangannya menggenggam kantong hitam itu. Ia menunduk sedikit, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbisik. Lalu dengan perlahan, ia menaburkan isinya ke dalam kuah yang mendidih. Tidak ada yang memperhatikan, kecuali Raka. Bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia lihat. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Warung itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Sejak kejadian pagi itu, pikiran Raka tidak bisa tenang. Rasa soto Mbok Darsi memang sulit dilupakan,
Tapi bayangan tentang kantong hitam dan bisikan pelan itu terus mengganggu. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia yakin itu bukan sekedar perasaan. Malam harinya, desa terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan jalanan yang hanya diterangi cahaya bulan. Raka duduk di teras rumahnya, menatap ke arah perempatan tempat warung soto itu berdiri. "Kenapa aku kepikiran terus?" gumamnya pelan. Ia sempat mencoba mengabaikan rasa curiga itu. Namun semakin ia menahan, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu. Akhirnya, Raka berdiri, mengambil jaket tipis, lalu melangkah keluar tanpa suara. Langkahnya ringan, tapi hatinya berdebar. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju warung Mbok Darsi. Dari kejauhan, tempat itu sudah tampak gelap. Tidak ada aktivitas, hanya panci dan bangku yang tertata rapi seperti ditinggalkan begitu saja. Raka bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Ia menunggu. Waktu terasa berjalan lambat. Angin malam berembus dingin, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa kali, ia hampir menyerah dan pulang. Sampai akhirnya, krek! Suara pintu kayu terbuka pelan. Raka langsung menahan nafas. Mbok Darsi keluar dari warung dengan langkah pelan. Ia membawa kantong hitam yang sama seperti pagi tadi. Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan, ia berjalan menyusuri jalan sempit di samping warung. "Ngapain malam-malam?" bisik Raka. Dengan hati-hati, ia mengikuti dari jarak jauh. Ia berusaha tidak menimbulkan suara, meski beberapa kali kakinya menginjak ranting kering. Perjalanan itu tidak menuju ke pusat desa, justru semakin menjauh. Jalanan berubah menjadi setapak kecil yang jarang dilalui orang. Semak-semak di kanan kiri mulai rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang, membuat cahaya bulan sulit menembus. Raka mulai merasa tidak nyaman. "Ini arah kemana?" gumamnya. Tak lama kemudian, langkah Mbok Darsi berhenti. Raka ikut berhenti, bersembunyi di balik batang pohon. Ia mengintip perlahan. Di hadapannya, terbentang area pemakaman tua. Batu nisan berdiri miring, beberapa tertutup lumut. Tempat itu jarang dikunjungi, bahkan siang hari pun terasa angker. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Mbok Darsi berjalan masuk tanpa ragu. Ia memberhenti di salah satu makam yang tanahnya tampak lebih baru dibanding yang lain. "Maafkan aku," terdengar suara lirih dari arah Mbok Darsi. Raka menegang. Dengan tangan gemetar, Mbok Darsi membuka kantong hitam itu. Ia mengambil sesuatu dari dalamnya, lalu berlutut di depan makam. Perlahan, ia mengeruk tanah menggunakan tangan kosong. Raka menutup mulutnya agar tidak bersuara. Setelah cukup dalam, Mbok Darsi berhenti. Ia mengambil segenggam tanah dari lubang itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong. Namun yang membuat Raka merinding bukan itu. Mbok Darsi kemudian menaburkan sesuatu ke dalam lubang, seperti serbuk halus, sambil berbisik dengan bahasa yang tidak jelas. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang tidak nyaman di telinga. "Cukup, cukup," bisik Mbok Darsi, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Raka mundur selangkah tanpa sadar, kakinya menginjak ranting. Krek, suara itu memecah kesunyian. Mbok Darsi langsung menoleh cepat ke arah Raka. "Siapa di sana?" Suaranya berubah tajam. Raka membeku, ia tidak berani bergerak. Beberapa detik terasa sangat lama. Tatapan Mbok Darsi menyapu kegelapan, mencoba mencari sumber suara. Namun akhirnya, Mbok Darsi kembali menghadap makam. "Jangan ganggu," gumamnya pelan. Raka menahan nafas, menunggu sampai Mbok Darsi selesai. Setelah itu, wanita tua itu berdiri, menepuk-nepuk tangannya, lalu berjalan meninggalkan area pemakaman. Raka tetap diam beberapa saat, memastikan keadaan benar-benar aman. Setelah Mbok Darsi menghilang dari pandangan, barulah ia berani mendekat. Langkahnya pelan, penuh ragu. Ia berdiri di depan makam yang tadi. Tanahnya masih terlihat baru saja digali. Di sekitar lubang kecil itu, ada sisa serbuk putih yang belum sepenuhnya tercampur.
Raka jongkok, memperhatikan lebih dekat. "Ini bukan garam biasa," bisiknya. Ia menyentuh sedikit serbuk itu dengan ujung jarinya. Teksturnya kasar, berbeda dari garam dapur yang pada umumnya. Perasaan dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Raka menarik tangannya cepat. Saat itu juga, angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Perlahan, Raka menoleh ke belakang. Gelap, sepi. Namun ada satu hal yang kini ia yakini. Garam yang digunakan Bok Darsi bukan berasal dari dapur, melainkan dari sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Sejak malam di pemakaman itu, Raka tidak lagi melihat warung soto sebagai tempat biasa. Setiap kali melewati perempatan, dadanya terasa berat. Aroma kuah yang dulu menggoda, kini justru membuatnya gelisah. Namun yang paling mengganggu bukan hanya rahasia Mbok Darsi, melainkan perubahan orang-orang di desa. Awalnya, Raka mengira itu hanya kebetulan, tapi semakin hari ia mulai melihat pola yang sama. Warga yang sering makan di warung itu tampak berbeda. Wajah mereka pucat, mata sayu, dan sikapnya mudah tersulut emosi. Suatu sore, Raka duduk di pos ronda bersama beberapa pemuda desa. Ia memperhatikan temannya, Bima, yang sejak tadi diam sambil menunduk. "Bim, kamu kenapa?" tanya Raka pelan. Bima mengangkat kepala, matanya tampak merah, seperti kurang tidur. "Gak kenapa-napa," jawabnya singkat. "Kamu kelihatan capek." "Biasa aja." Jawaban itu terdengar datar, tidak seperti biasanya. Bima dikenal ceria dan suka bercanda, tapi sekarang sikapnya dingin. Raka memperhatikan lebih jauh. Tangan Bima sedikit gemetar, seolah menahan sesuatu. "Kamu masih sering makan di warung Mbok Darsi?" tanya Raka lagi. Bima langsung menoleh tajam. "Kenapa nanya begitu?" "Enggak, cuma tanya aja." Beberapa detik hening. "Iya," jawab Bima akhirnya. "Memang kenapa?" Raka menarik nafas. Ia ragu untuk bercerita tentang apa yang ia lihat di pemakaman. Tapi melihat kondisi Bima, ia tidak bisa diam. "Aku rasa ada yang aneh sama soto itu." Bima tertawa pelan, tapi terdengar hambar. "Aneh gimana? Semalam aku lihat Mbok Darsi ke kuburan. Dia ambil sesuatu dari sana." Bima terdiam, wajahnya berubah tegang. "Kamu ngikutin dia?" Suaranya menurun. Raka mengangguk. Garam yang dia pakai itu bukan biasa. Tiba-tiba Bima berdiri. "Udah, jangan ngomong yang gak jelas," bentaknya. Raka terkejut. Beberapa pemuda lain ikut menoleh. "Aku cuma..." "Kalau gak suka, gak usah makan di sana," potong Bima dengan suara keras. Suasana menjadi canggung. Tidak ada yang berani menyelah. Raka menatap Bima dengan bingung. "Kamu kenapa sih?" Bima tidak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan pos ronda tanpa menoleh lagi. Raka hanya bisa diam. Ada sesuatu yang berubah dari temannya itu. Dan perubahan itu terasa tidak wajar. Malamnya, Raka memutuskan untuk kembali ke warung soto. Bukan untuk makan, melainkan mengamati. Warung itu masih ramai seperti biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang duduk berdesakan, menikmati soto dengan wajah puas. Namun kali ini, Raka melihat sesuatu yang berbeda. Seorang pria paruh baya tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Tubuhnya kaku, lalu bergetar. "Pak," panggil seseorang. Pria itu menatap kosong ke depan. Bibirnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. "Tambah lagi," katanya lirih. "Bapak sudah makan 3 mangkup." "Tambah," suaranya meninggi. Orang-orang mulai gelisah. Mbok Darsi mendekat dengan tenang. Ia mengambil mangkok kosong, lalu menuangkan soto baru. "Tenang saja," ucapnya pelan. Pria itu langsung meraih mangkok tersebut dan makan dengan lahap, seolah tidak terjadi apa-apa. Raka menelan ludah. Itu bukan kejadian biasa. Ia mundur perlahan dari keramaian. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa orang-orang seperti kehilangan kendali? Kenapa mereka terus ingin makan? Dan kenapa Mbok Darsi terlihat begitu tenang,
seolah semua itu sudah ia perkirakan. Keesokan harinya, kabar buruk mulai menyebar. Seorang warga ditemukan sakit mendadak. Tubuhnya lemas, mata cengkung, dan terus meminta makan soto. Raka segera datang ke rumah orang itu. Di dalam ruangan, suasana terasa pengap. Beberapa warga berkumpul, berbicara pelan. Di sudut ruangan, pria itu terbaring lemah. "Pak," panggil Raka. Pria itu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. "Soto," bisiknya. Raka merinding. "Kamu dengar sendiri," kata salah satu warga. "Dari tadi cuma itu yang dia minta." "Sudah dikasih?" "Belum, dokter bilang jangan." Pria itu tiba-tiba meronta lemah. "Kasih, aku soto," suaranya serak. Raka mundur selangkah. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ini bukan sekedar sakit biasa. Ini seperti ketergantungan. Sore harinya, Raka kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Ia duduk termenung, mencoba menyusun semua yang ia lihat. Garam dari kuburan, bisikan aneh, orang-orang yang berubah. Semua mengarah ke satu hal yang sama. Sesuatu sedang mengikat mereka. Tiba-tiba, suara pintu diketuk. Tok, tok. Raka bangkit dan membukanya. Di depan pintu, berdiri Bima. Namun kali ini wajahnya jauh lebih pucat. Matanya cengkung dan nafasnya tidak teratur. "Rak," suaranya pelan. Raka terdiam. "Kamu kenapa?" Bima menatapnya dengan ekspresi kosong. "Aku lapar." "Kamu belum makan?" Bima menggeleng pelan. "Aku cuma mau soto itu." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tatapan Bima tidak lagi seperti manusia yang ia kenal. Ada sesuatu lain di sana, sesuatu yang kelaparan. Dan Raka mulai sadar, masalah ini bukan lagi soal rasa, tapi sesuatu yang perlahan mengambil kendali atas mereka semua. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa suara daun kering yang saling bergesekan. Raka duduk di dalam rumah, masih memikirkan kondisi Bima yang semakin aneh. Tatapan kosong dan permintaan yang terus berulang membuatnya yakin ini bukan sekedar kebiasaan makan. Ini sesuatu yang lebih gelap. Ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Akhirnya Raka memutuskan menemui seseorang yang dianggap paling tahu soal hal-hal di luar nalar. Pak Wiryo, sesepuh desa yang sudah lama tinggal di pinggir hutan. Rumah Pak Wiryo terletak cukup jauh dari permukiman warga. Dindingnya terbuat dari kayu tua dengan halaman yang dipenuhi tanaman liar. Lampu minyak redup tergantung di depan pintu, memberi kesan suram. Raka mengetuk pelan. Tok, tok. "Masuk saja," terdengar suara berat dari dalam. Raka membuka pintu perlahan. Di dalam, Pak Wiryo duduk bersila di atas tikar, dikelilingi beberapa benda kuno. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Kamu datang malam-malam begini pasti ada yang penting," katanya tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Saya butuh penjelasan, Pak." Pak Wiryo mengisyaratkan agar Raka duduk. "Ceritakan." Raka menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang warung soto, kantong hitam, kejadian di pemakaman, hingga perubahan warga desa, termasuk Bima. Pak Wiryo mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga arah cerita itu. Setelah Raka selesai, suasana menjadi hening beberapa saat. "Jadi, benar ya Pak, itu bukan hal biasa?" tanya Raka ragu. "Itu bukan hal biasa." Pak Wiryo menatapnya dalam. "Kamu sudah melihat sendiri. Apa menurutmu itu wajar?" Raka menunduk. "Tidak." Pak Wiryo menghela napas pelan. "Yang kamu hadapi itu pesugihan." Kata itu membuat Raka merinding. "Pesugihan? Lewat makanan?" tanyanya. "Bisa lewat apa saja," jawab Pak Wiryo, "termasuk sesuatu yang dimakan banyak orang." Raka terdiam.
Mbok Darsi dulu bukan siapa-siapa. Hidupnya susah, jualan sepi, hampir tidak punya apa-apa. Lalu dia membuat perjanjian, tanya Raka. Pak Wiryo mengangguk. Tahun-tahun lalu dia datang ke tempat yang sama seperti yang kamu lihat. Kuburan tua itu bukan sembarang tempat. Ada sesuatu yang berdiam di sana. Raka menelan ludah. Sesuatu seperti apa? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air, lalu meminumnya perlahan. Makhluk yang haus, katanya akhirnya. Raka merasa tenggorokannya kering. Perjanjian itu sederhana, lanjut Pak Wiryo. Dia diberi kelancaran usaha. Dagangannya akan selalu laris, tapi sebagai gantinya, dia harus memberi makan makhluk itu. Makan? Ulang Raka. Pak Wiryo menatapnya tajam. Energi dari orang-orang yang mengonsumsi masakannya. Raka langsung teringat pada warga yang berubah. Wajah pucat, tubuh lemah, dan keinginan yang tidak wajar. Jadi mereka semua perlahan terkuras, jawab Pak Wiryo pelan. Raka mengepalkan tangan. Itu berarti Mbok Darsi sengaja melakukan ini. Ya, dan dia sadar betul resikonya. Raka mengheleng pelan. Tapi kenapa pakai garam dari kuburan? Itu bagian dari ritual. Tanah kuburan menyimpan sisa energi. Dengan cara tertentu itu bisa diolah menjadi pengikat. Pengikat yang membuat orang ketagihan, bukan hanya karena rasa, tapi karena sesuatu dalam diri mereka ditarik kembali. Raka terdiam. Semua mulai masuk akal. Rasa soto yang aneh, keinginan untuk terus makan, dan kondisi warga yang semakin memburuk. Tapi Raka ragu, kalau hanya energi, kenapa sampai separah itu? Pak Wiryo menatapnya lebih dalam. Karena makhluk itu tidak pernah puas. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Awalnya mungkin hanya sedikit, tapi lama-lama ia akan meminta lebih. Lebih seperti apa? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Tumbal." Raka langsung mengangkat kepala. "Tumbal manusia?" Pak Wiryo mengangguk. "Kalau Mbok Darsi tidak memenuhi, apa yang terjadi? Dia yang akan diambil." Raka terdiam. Pilihan itu terasa mengerikan. Mengorbankan orang lain atau dirinya sendiri. Jadi selama ini, Raka menghela napas berat. Dia memilih menyelamatkan dirinya. Pak Wiryo tidak menyangkal. Orang yang sudah masuk terlalu dalam biasanya sulit berhenti. Apalagi kalau sudah merasakan hasilnya. Raka menatap lantai. Pikirannya kacau. Ia teringat wajah Bima dan warga lain yang mulai berubah. "Kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi, Pak?" tanyanya pelan. Pak Wiryo jawab tanpa ragu. "Desa ini akan habis perlahan." Raka mengepalkan tangan. "Saya harus menghentikannya." Pak Wiryo menatapnya lama, lalu mengheleng pelan. "Tidak semudah itu." "Kenapa?" "Karena kamu bukan yang satu-satunya yang sudah terikat." Raka terdiam. "Apa maksudnya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kamu juga sudah mencicipi sotonya, kan?" Jantung Raka terasa berhenti sesaat. Ia mengingat mangkuk yang ia habiskan kemarin. Rasa yang sulit dilupakan dan keinginan untuk menambah. Perlahan, Raka menelan ludah. Ada sesuatu yang mulai ia sadari. Ia mungkin bukan lagi sekedar pengamat, tapi sudah menjadi bagian dari permainan itu. Sejak percakapan dengan Pak Wiryo, pikiran Raka semakin kacau. Ia pulang dengan langkah berat, membawa satu kenyataan yang sulit diterima. Dirinya mungkin sudah terikat. Malam itu, ia mencoba tidur lebih awal, namun matanya tidak bisa terpejam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mangkuk soto itu muncul kembali.
Uap hangatnya, aroma gurihnya, seolah nyata di depan hidungnya. Raka membalikkan badan. Cuma perasaan, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam. Tapi rasa itu tidak hilang, justru semakin kuat. Perutnya tidak lapar, namun ada dorongan lain. Dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur, lalu membuka tuduh saji. Nasi dan lauk sederhana tersedia, tapi tidak menarik sama sekali. Raka mengambil sedikit, mencoba makan. 1 suapan, 2 suapan. Ia berhenti. Gak enak, bisiknya. Padahal itu makanan biasa yang selama ini ia makan tanpa masalah. Tapi sekarang terasa hambar, kosong, seperti tidak ada rasa. Raka meletakkan sendok. Tangannya gemetar. Pikirannya kembali pada satu hal. Soto Mbok Darsi. Enggak, aku gak boleh. Ucapnya pelan. Ia menutup mata mencoba melawan keinginan itu. Namun semakin ia menahan, semakin kuat dorongan yang muncul. Tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Dingin tapi berkeringat. Jantungnya berdebar lebih cepat. Apa ini? Bisiknya. Ia terduduk di lantai dapur. Nafasnya memburu. Dalam kepalanya seolah ada suara yang berbisik. Pelan, berulang. Makan lagi. Raka berdiri dengan susah payah. Kakinya terasa lemas. Ia berjalan keluar rumah tanpa sadar. Langkahnya mengarah ke satu tempat. Warung soto. Jalanan malam itu sepi. Tapi Raka tetap berjalan. Seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana. Ia tidak peduli dengan rasa takut. Tidak memikirkan apapun selain keinginan yang menguasai dirinya. Saat sampai di perempatan, ia terdiam. Warung itu gelap. Tutup. Raka berdiri beberapa langkah dari depan warung. Nafasnya berat. Matanya menatap kosong. Buka, bisiknya. Tentu saja tidak ada jawaban. Ia melangkah mendekat, lalu memegang meja kayu di depan warung. Tangannya bergetar. Buka. Ulangnya lebih pelan. Tiba-tiba, pintu di samping warung terbuka sedikit. Raka langsung menoleh. Dari celah pintu, muncul wajah Mbok Darsi. Tatapannya tenang, seolah sudah menunggu. Kamu datang juga, katanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Nafasnya masih tidak teratur. Masuklah, lanjut Mbok Darsi. Tanpa berpikir panjang, Raka melangkah masuk. Di dalam, suasana remang. Hanya ada satu lampu kecil yang menyala. Panci besar masih berada di atas kompor, meski api tidak menyala. Mbok Darsi mengambil mangkuk. Kamu lapar, ucapnya. Raka menggeleng pelan. Aku gak lapar, tapi kamu butuh. Potong Mbok Darsi. Ia mulai meracik soto dengan gerakan pelan dan teratur. Tangannya mengambil kuah, ayam dan bahan lain seperti biasa. Lalu ia mengambil kantong hitam itu. Raka menatapnya. Jangan, bisiknya. Mbok Darsi berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Sudah terlambat. Ia menaburkan isi kantong itu ke dalam mangkuk. Aroma soto langsung menyebar, lebih kuat dari sebelumnya. Raka menelan ludah. Tubuhnya bergerak sendiri. Ia duduk. Tangannya meraih sendok. Jangan, bisiknya lagi, kali ini lebih lemah. Namun ia tetap menyuap. 1 suapan. Rasa itu kembali. Lebih dalam, lebih kuat. Seolah langsung meresap ke seluruh tubuh. Raka menutup mata. Semua rasa tidak nyaman yang ia rasakan sebelumnya hilang, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Ia terus makan tanpa henti. Mbok Darsi memperhatikannya dalam diam. Beberapa saat kemudian, mangkuk itu kosong. Raka terdiam. Nafasnya mulai normal. Tubuhnya terasa ringan. Namun perlahan, kesadaran kembali. Ia melihat mangkuk kosong di depannya, lalu menatap Mbok Darsi. Apa yang Mbok lakukan sama saya? Suaranya bergetar. Mbok Darsi tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Kamu sudah jadi bagian. Raka menggeleng. Enggak, aku bisa berhenti. Mbok Darsi tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Raka berdiri dengan susah payah. Kakinya terasa lemas.
Ia berjalan keluar rumah tanpa sadar. Langkahnya mengarah ke satu tempat. Warung soto. Baru beberapa langkah, ia berhenti. Tubuhnya kembali terasa dingin. Nafasnya mulai tidak teratur. Dan dari dalam dirinya, suara itu kembali muncul. Pelan, lebih dalam. Minta lagi. Raka menutup telinga, meski ia tahu suara itu bukan dari luar. Ia kini sadar, ini bukan sekedar rasa enak. Ini jebakan, dan ia sudah masuk terlalu jauh. Pagi itu, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya berat, seperti kurang tidur berhari-hari. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Mangkuk soto, rasa yang menenangkan, dan suara di dalam kepalanya. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak bisa begini terus. Ia sadar, jika dibiarkan, dirinya akan semakin terikat. Ia harus mencari cara untuk menghentikannya. Satu-satunya jalan adalah mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya dilakukan Mbok Darsi. Dan itu berarti masuk ke dapurnya. Malam kembali turun. Desa mulai sepi. Raka sudah berdiri di dekat warung sejak tadi, bersembunyi di balik bayangan pohon. Warung itu masih buka, tapi pembeli mulai berkurang. Satu persatu orang pulang hingga akhirnya tempat itu kosong. Lampu tetap menyala. Mbok Darsi masih di dalam. Raka menunggu dengan sabar. Ia memperhatikan dari jauh. Beberapa menit kemudian, Mbok Darsi terlihat keluar membawa ember, lalu berjalan ke arah belakang warung. Kesempatan. Raka langsung bergerak cepat. Ia mendekati pintu depan, lalu mendorongnya perlahan. Krek. Pintu terbuka. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam, suasana sunyi. Hanya suara sisa air mendidih dari panci yang belum sepenuhnya padam. Raka melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Perasaannya tidak enak, namun rasa penasaran jauh lebih besar. Saat sampai di dapur, ia berhenti. Ruangan itu tampak seperti dapur biasa. Kompor, panci besar, bumbu dapur, semuanya terlihat normal. Tapi pasti ada sesuatu, bisiknya. Raka mulai mencari. Ia membuka lemari kecil. Isinya hanya peralatan masak. Ia memeriksa rak bumbu. Tidak ada yang aneh. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu tertutup rapat, tanpa jendela, seolah menyembunyikan sesuatu. Raka mendekat perlahan. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Dia menelan ludah, lalu membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Krek. Bau menyengat langsung keluar. Raka refleks menutup hidung. Bau apa ini? Gumamnya. Ia tetap membuka pintu lebih lebar. Di dalamnya gelap. Raka meraba dinding, mencari saklar. Setelah menemukannya, ia menyalakan lampu. Klik. Cahaya redup menyala. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di dalam ruangan kecil itu, terdapat beberapa wadah besar. Isinya bukan bahan makanan biasa. Tulang, potongan kecil, berserakan di dalam wadah. Raka mundur selangkah. Nafasnya tercekat. Ini apa? Suaranya bergetar. Ia mendekat lagi dengan rasa takut yang sulit ditahan. Salah satu wadah terbuka, memperlihatkan isi yang lebih jelas. Serpihan tulang, kecil, putih kusam, seperti sudah dihancurkan. Raka menelan ludah, tangannya gemetar. Ia melihat ke samping. Ada lesung batu dan alat penumbuk. Di sekitarnya terdapat sisa serbuk putih yang belum dibersihkan. Raka menunduk perlahan. Serbuk itu mirip dengan yang ia lihat di pemakaman. Pikirannya langsung terhubung. Tanah kuburan, serpihan tulang, dicampur menjadi garam. Ya Tuhan,
bisiknya. Kakinya terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding. Ini bukan sekedar pesugihan biasa. Ini jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, krek, suara langkah terdengar dari luar. Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di dalam?" Suara Mbok Darsi terdengar dari dapur. Raka panik. Ia mematikan lampu dengan cepat, lalu menutup pintu kecil itu. Langkah mendekat, semakin dekat. Raka melihat ke sekeliling, mencari tempat bersembunyi. Ia segera masuk ke balik meja besar di dapur, menahan nafas. Mbok Darsi masuk. Langkahnya pelan, seperti sudah tahu ada seseorang di sana. "Keluar saja," ucapnya datar. Raka diam. Ia tidak berani bergerak. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, langkah itu berhenti, tepat di depan meja tempat Raka bersembunyi. "Sudah lihat semuanya kan?" lanjut Mbok Darsi. Raka menutup mata. Ia tahu dirinya sudah ketahuan. Perlahan, ia keluar dari persembunyian. Tatapan mereka bertemu. Ia mencoba bicara, tapi suaranya terhantam. "Itu, apa yang Mbok lakukan?" Akhirnya ia berhasil berkata. Mbok Darsi menatapnya tanpa ekspresi. "Yang perlu aku lakukan," jawabnya singkat. "Itu bukan makanan," suara Raka meninggi. "Itu tulang manusia." Mbok Darsi tetap tenang. "Mereka tidak akan tahu. Tapi saya tahu." Hening sejenak. Mbok Darsi melangkah mendekat. "Dan kamu juga sudah memakannya." Kalimat itu seperti menghantam Raka. Ia mundur selangkah. "Enggak, itu gak mungkin." Mbok Darsi menyenum tipis. Rasa itu bukan cuma dari bumbu. Raka mengeleng cepat. "Berhenti, ini salah." Mbok Darsi menatapnya lebih dalam. "Kalau aku berhenti, semuanya hilang. Lebih baik hilang daripada begini," bentak Raka. Untuk pertama kalinya, ekspresi Mbok Darsi berubah. Ada kemarahan di sana. "Kamu tidak tahu apa-apa," suaranya meninggi. Raka terdiam. Suasana menjadi tegang. Beberapa detik kemudian, Mbok Darsi kembali tenang. Terlalu jauh untuk berhenti. Raka menatapnya dengan nafas berat. Ia tahu sekarang, ini bukan sekedar rahasia dapur. Ini adalah sumber dari semua yang terjadi. Dan selama itu masih ada, semua orang akan terus terjebak. Malam itu, Raka keluar dari warung dengan langkah cepat. Dadanya sesak, pikirannya penuh. Apa yang ia lihat di dapur bukan sekedar rahasia gelap. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Namun satu hal terus menghantuinya. Ia sudah memakannya. Langkah Raka melambat saat sampai di jalan sepi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berhenti sejenak, memegang dadanya yang kembali terasa tidak nyaman. Rasa itu muncul lagi. Bukan lapar, tapi dorongan. Ia menggertakkan gigi. "Aku harus lawan." Dengan sisa tenaga, Raka memaksa dirinya berjalan menjauh dari warung. Ia tahu kalau kembali lagi semuanya akan semakin sulit. Keesokan harinya, suasana desa berubah. Kabar tentang beberapa warga yang jatuh sakit mulai menyebar. Tidak hanya satu atau dua orang, tapi semakin banyak. Raka berdiri di depan rumah Bima. Pintu terbuka sedikit. "Bim, ini aku," panggilnya. Tidak ada jawaban. Raka mendorong pintu perlahan. Di dalam, ruangan terasa pengap. Tirai tertutup, cahaya hampir tidak masuk. Di sudut ruangan, Bima duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tubuhnya jauh lebih kurus dibanding beberapa hari lalu. Raka mendekat perlahan. "Bim." Bima mengangkat kepala. Tatapannya kosong. "Aku lapar," bisiknya. Raka menelan ludah. "Kamu harus makan yang lain." Bima menggeleng lemah. "Nggak bisa." "Bisa, kamu harus coba." Bima menatapnya lebih tajam. "Gak ada rasanya."
Suaranya mulai meninggi. Semua hambar. Raka terdiam. "Kamu nggak ngerti," lanjut Bima dengan nafas berat. "Cuma itu yang bikin aku tenang." Raka menggepalkan tangan. Ia ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana. "Dengar aku," katanya pelan. "Itu bukan makanan biasa." Bima tertawa kecil, tapi terdengar menyakitkan. "Aku tahu." Raka terkejut. "Kamu tahu?" Bima mengangguk pelan. "Tapi aku nggak peduli." Kalimat itu membuat Raka terdiam. "Aku cuma mau rasa itu lagi," lanjut Bima. Raka mundur selangkah. Ia mulai sadar, ini bukan sekedar pengaruh, ini sudah menjadi kebutuhan. Sore harinya, Raka kembali menemui Pak Wiryo. Wajahnya tegang. "Pak, kita nggak bisa diam saja," katanya. Pak Wiryo menatapnya tenang. "Apa yang kamu rencanakan?" "Saya mau bongkar semua, biar warga tahu." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Tidak semudah itu." "Kenapa?" "Karena mereka sudah terikat," jawabnya. "Kalau kamu ambil itu dari mereka, mereka akan melawan." Raka terdiam. "Lalu kita harus apa?" tanyanya. Pak Wiryo menarik nafas panjang. "Satu-satunya cara adalah menghentikan sumbernya." "Dapur itu," gumam Raka. Pak Wiryo mengangguk. "Tapi hati-hati, Mbok Darsi tidak sendiri," lanjutnya. Raka menatapnya bingung. "Maksudnya?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. "Perjanjian itu tidak hanya mengikat satu orang," katanya pelan. Raka mengingat Bima dan warga lain yang mulai berubah. "Jadi mereka," suaranya mengecil. "Bisa saja jadi bagian dari itu," potong Pak Wiryo. Raka menggepalkan tangan lebih kuat. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Namun, malam kembali datang. Warung soto masih ramai seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Orang-orang tetap datang, duduk, makan dengan lahap. Namun di balik itu, sesuatu sedang berubah. Di dalam dapur, Mbok Darsi berdiri sendiri. Tangannya memegang kantong hitam itu. Wajahnya tidak setenang biasanya. Ia melihat isi kantong itu dengan mata tajam. "Kurang," bisiknya. Ia menutup mata sejenak. Lalu suara lain terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Lebih banyak." Mbok Darsi membuka mata perlahan. Tatapannya berubah. Lebih dingin, lebih tajam. "Tidak," ucapnya pelan. Tapi suara itu tidak berhenti. "Dia." Mbok Darsi menunduk. Pikirannya berperang. Jika ia menolak, semua akan hilang. Warung, uang, kehidupan yang selama ini ia pertahankan. Namun jika ia menerima, ia harus mengorbankan seseorang. Perlahan, Mbok Darsi mengangkat kepala. Tatapannya kosong. Keputusan itu mulai terbentuk. Di luar, Raka berdiri di kejauhan mengamati warung itu dengan perasaan tidak tenang. Ia belum tahu bahwa dirinya kini bukan hanya saksi, tapi sudah menjadi target berikutnya. Malam itu datang dengan sunyi yang menusuk tulang. Raka berdiri di pinggir jalan, menatap warung soto yang tetap bersinar meski suasana desa hening. Setiap suara angin, setiap bayangan pohon yang bergoyang membuat dadanya berdebar tidak karuan. Ia tahu malam ini harus bertindak, atau semuanya akan semakin parah. Langkahnya pelan, hati-hati, mendekati warung tanpa menarik perhatian. Di dalam, Mbok Darsi sibuk menyiapkan mangkuk soto. Gerakannya tenang, hampir ritualistik. Kantong hitam berada di sampingnya, siap ditaburkan ke kuah panas. Raka menahan napas, menatap rahasia gelap itu lagi. "Aku harus hentikan ini," gumamnya sendiri. Tetapi langkah Raka berhenti saat mendengar suara di belakangnya. Dari bayangan muncul Bima. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Raka tanpa ekspresi. "Rak, aku..." Suaranya parau. "Aku lapar lagi." Raka menelan ludah. "Bim, dengar aku. Kamu harus lupakan itu. Kamu harus lawan." Bima menggeleng. "Gak bisa. Cuma itu yang bikin aku merasa tenang." Raka menatapnya sedih. Ia tahu
Tidak seperti sebelumnya. Keinginan Bima bukan sekedar rasa enak. Itu sudah menguasai seluruh dirinya. "Aku gak mau kehilanganmu," kata Raka pelan. "Kita bisa keluar dari ini." Bima tertawa pelan, tapi terdengar pahit. "Kamu juga sudah tergoda, Rak. Kau pikir kau berbeda?" Raka menunduk. Ingatannya kembali kepada semangkuk soto yang ia habiskan beberapa malam lalu. Aromanya, rasanya, semua terasa begitu menempel di ingatannya. Benar, ia juga mulai merasa dorongan itu. Dalam hati, Raka sadar satu hal, bukan hanya Bima yang berbahaya, ia sendiri mulai kehilangan kendali. Di dalam dapur, Mbok Darsi menatap kedua pemuda itu. Tatapannya tajam, seolah sudah membaca setiap niat mereka. Ia tidak panik, justru terlihat lebih waspada. "Kalian datang malam-malam, tapi bukan untuk makan," ucap Mbok Darsi pelan. "Apa maksudnya?" Raka mengangkat kepala. "Aku ingin hentikan semua ini, Mbok. Orang-orang semakin lemah, mereka tidak tahu apa yang mereka makan." Mbok Darsi tersenyum tipis. "Kamu pikir aku tidak tahu resikonya? Aku juga harus bertahan hidup. Semua ini perjanjian lama." Bima berdiri goyah, menatap Mbok Darsi. "Rak, kita nggak bisa lawan. Bukan cuma rasa, tapi semua ada di dalam kita." Raka menelan ludah. Ia tahu teman itu benar. Rasa soto itu bukan sekedar masakan. Itu mengikat, memperbudak, dan membuat mereka bergantung. "Kalau kita biarkan begitu, semuanya akan habis," kata Raka meninggi. "Aku nggak peduli harus bagaimana. Aku nggak mau semua ini terus terjadi." Mbok Darsi menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Kalau kalian benar-benar ingin menghentikanku, kalian harus siap bayar harga yang sama." Raka mengerutkan kening. "Harga? Apa maksudmu?" Mbok Darsi melangkah mendekat. "Setiap orang yang tergoda harus memilih sendiri. Hentikan aku, dan kalian akan merasakan semua yang aku rasakan, semua yang mereka rasakan. Dan jika kalian gagal, akan lebih buruk." Bima menatap Raka dengan tatapan kosong tapi getir. "Rak, kita nggak akan selamat." Raka menelan ludah, namun hatinya tetap teguh. "Kalau begitu, aku pilih berjuang. Aku nggak mau melihat orang-orang kehilangan diri karena ini." Mbok Darsi tersenyum tipis lagi. "Baiklah, kita mulai." Mereka bertiga berdiri di dapur. Suasana mendadak tegang. Raka merasakan getaran aneh di udara. Tubuhnya terasa panas, tapi juga dingin, seolah energi yang tidak terlihat bergerak di sekitar mereka. "Ini perang tak terlihat," gumam Pak Wiryo yang tiba-tiba muncul dari bayangan dapur. "Bukan hanya rasa, tapi pikiran, keinginan, dan tubuh kalian akan diuji." Raka menatap Pak Wiryo terkejut. Kau ikut?" Pak Wiryo mengangguk. "Aku bisa membimbing, tapi kalian yang harus bertahan." Bima terduduk lemah, napasnya tersengal. Aku nggak kuat." Raka menepuk bahunya. "Aku akan ada di sampingmu, Bim. Kita lawan sama-sama." Mbok Darsi menatap mereka berdua dengan dingin. Ia menaburkan sedikit serbuk hitam ke dalam mangkuk soto kosong di atas meja. Seketika aroma kuat tercium, menyesakkan, membuat Raka dan Bima mundur. Rasa itu kembali menyerang. Tidak hanya lidah atau perut mereka, tapi seluruh pikiran. Dorongan yang memaksa, mengikat, dan menjerat. "Fokus, jangan biarkan rasa itu menguasaimu," teriak Pak Wiryo. Raka menutup mata, menahan dorongan itu dengan sekuat tenaga. Bima merintih pelan, tangannya menggenggam dada, berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Mbok Darsi berdiri tenang, mengawasi mereka. Tatapannya dingin, seperti hakim yang menilai korban dalam pengadilan yang tak berwajah. Beberapa menit terasa seperti jam. Napas mereka tersengal, keringat membasahi dahi. Dorongan itu semakin kuat, tapi Raka tidak menyerah. Bima mulai goyah, hampir jatuh, tapi Raka menahannya. "Jangan kalah," teriak Raka. "Ingat siapa kita." Bima menatapnya, matanya basah. Aku berusaha." Raka mengangguk. "Kita bisa, bersama."
Mbok Darsi tersenyum tipis lagi lalu menunduk sebentar. Bagus, kalian mulai mengerti. Namun senyum itu bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, itu ancaman. Raka tahu malam ini belum selesai. Perang baru saja dimulai. Dan Raka mulai sadar, mereka bukan hanya berjuang melawan Mbok Darsi. Mereka berjuang melawan dorongan yang berada di dalam diri sendiri. Jika kalah, semuanya akan hilang. Jika menang, harga yang harus dibayar belum diketahui. Suasana dapur itu kini menjadi medan perang yang tidak tampak, tetapi terasa di setiap serat tubuh dan pikiran mereka. Dan Raka menatap Bima, menelan napas, bersiap menghadapi ujian yang lebih kejam daripada sekedar rasa. Dapur warung soto itu sunyi, hanya suara gemericik air di panci dan napas berat Raka serta Bima yang terdengar. Lampu remang memantulkan bayangan panjang di lantai, membuat ruangan terasa lebih sempit dan menegangkan. Semalam mereka bertahan, melawan dorongan yang mengikat tubuh dan pikiran, tapi malam ini pertarungan mencapai puncaknya. Raka menatap Bima. Kita harus selesai malam ini. Kita nggak bisa terus begini, ucapnya pelan. Bima menunduk, matanya sembab. Aku takut. Rasanya semakin kuat. Katanya, suara nyaris berbisik. Pak Wiryo berdiri di sudut, mengawasi dengan tenang. Jangan lupakan latihan semalam. Kendalikan keinginan kalian. Itu satu-satunya senjata kalian. Di depan mereka, Mbok Darsi menatap tajam. Tangan tetap menggenggam kantong hitam yang berisi garam kuburan. Matanya kosong tapi berkilat, cerminan seseorang yang telah melalui kegelapan bertahun-tahun. Raka menelan ludah. Ia tahu, malam ini bukan sekedar ujian, tapi pertaruhan nyawa dan moral. Setiap suapan soto yang dibuat Mbok Darsi bukan lagi soal rasa, tapi mengikat energi hidup mereka ke sesuatu yang lebih gelap. Mbok Darsi menatap Bima, suaranya lembut tapi memaksa. Kamu tahu rasanya kan? Ketenangan itu tidak datang gratis. Sekarang pilih, ikut aku atau hilang. Bima terdiam, tubuhnya gemetar, napas tersengal. Aku nggak bisa, aku nggak mau. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti, balas Mbok Darsi dingin. Ia menaburkan sedikit serbuk ke dalam mangkuk besar yang sudah menunggu. Aroma itu menyebar, menusuk hidung, membuat kepala Raka pening. Raka memandang mangkuk itu. Dorongan yang selama ini ia lawan kembali menyerang. Tubuhnya panas, kepala berdenyut, seluruh inderanya menjerit meminta rasa itu. Ia tahu, jika menyerah, tidak ada jalan kembali. Raka, jangan, Bima berbisik lemah, hampir menangis. Raka menelan ludah. Aku harus tahan, gumamnya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berfokus pada satu hal. Niatnya menghentikan semuanya. Mbok Darsi tersenyum tipis. Lihat, mereka mulai sadar, tapi apakah cukup kuat? Tiba-tiba, udara dapur terasa berubah. Serbuk hitam berkilau samar, hampir seperti bergerak sendiri di atas mangkuk. Raka dan Bima merasakan tarikan aneh dari dalam tubuh mereka. Dorongan itu semakin nyata, seolah ada tangan tak terlihat menarik mereka ke dalam rasa itu. Fokus, jangan biarkan menguasaimu, Pak Wiryo berteriak, lalu melangkah maju, meletakkan tangan di atas bahu Raka. Energi hangat merambat, menenangkan dorongan itu sedikit. Bima menggigit bibir, matanya basah. Aku nggak bisa. Raka menggenggam tangannya. Aku di sini, kita bisa lawan bersama. Ingat, ini perang pikiran, bukan perut. Mbok Darsi menatap mereka dengan mata tajam, seolah membaca setiap ketakutan dan keraguan. Kalian berdua pikir bisa menang? Mereka yang tergoda selalu kembali. Semua yang kau punya bisa hilang jika menyerah. Raka menatap Bima, lalu ke kantong hitam di tangan Mbok Darsi. Keputusannya bulat. Tidak ada lagi kompromi, kita hentikan ini. Dengan sekuat tenaga, Raka dan Bima menarik diri dari dorongan rasa itu. Tubuh mereka bergetar hebat, napas tersengal, tapi keteguhan di hati mereka lebih kuat dari aroma soto yang menjerat. Mbok Darsi menunduk sebentar, tampak gelisah, namun masih mempertahankan tenang. Kalian sungguh nekat, katanya pelan. Raka melangkah maju, menggenggam kantong hitam.
Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkannya ke lantai. Kantong itu terbelah, serbuk hitam beterbangan, seolah makhluk tak terlihat mengerang saat energi gelapnya terlepas. Mbok Darsi terhuyung, matanya memancarkan kaget, marah, dan takut sekaligus. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Wiryo menatap mereka dengan lega, tapi tetap waspada. Sekarang, cepat, jangan biarkan energi itu kembali kemanapun. Raka dan Bima menutup mata, mengumpulkan keberanian terakhir. Mereka menatap satu sama lain, dan bersama-sama mereka menendang mangkuk sisa soto dan serbuk yang berserakan keluar jendela ke halaman yang kosong. Angin malam segera membawa semua itu menjauh, menghancurkan kekuatan yang selama ini mengikat desa. Mbok Darsi jatuh terduduk, napasnya tersengal, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Aku kehilangan semuanya," bisiknya pelan, hampir menangis. Raka menatapnya tanpa belas kasihan. "Ini harga dari apa yang kau lakukan," katanya. Bima masih lemah, tapi matanya mulai terang. "Kita berhasil," gumamnya. Pak Wiryo mendekat. Perjanjian itu sudah berakhir, tapi ingat, setiap kekuatan gelap yang dilepas bisa meninggalkan bekas. Jangan pernah lupa pelajaran malam ini. Malam itu sunyi, tapi bukan lagi menakutkan. Angin membawa aroma segar dari luar desa. Raka dan Bima berdiri, menatap warung yang kini menhing. Mereka tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai. Keinginan yang pernah mengikat bisa datang lagi. Tetapi untuk malam ini, mereka menang. Dan bagi Mbok Darsi, segalanya hilang. Warung dan semua kelancaran yang ia dapatkan lenyap dalam sekejap. Raka menoleh ke Bima. "Kita keluar dari kegelapan ini bersama." Bima tersenyum tipis, meski lelah. "Ya, bersama." Mereka melangkah keluar warung, meninggalkan masa lalu, meninggalkan soto yang telah menjadi perang, meninggalkan perjanjian gelap yang menjerat desa. Malam itu, rasa takut dan dorongan gelap sudah hilang, digantikan keberanian dan persahabatan yang lebih kuat dari apapun. Dan desa, meskipun masih tertidur dalam hening, mulai bernapas lega. Raka tahu, ini bukan akhir semua kegelapan, tapi ini adalah kemenangan pertama, kemenangan mereka. Tamat.